warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bu Zarina yang saya hormati dan teman-teman semua yang saya sayangi. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Della Amelia dari Angkatan 2020 kelas A, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Hubungan Masyarakat. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang kontak mata yang pastinya semua orang tahu kalau tatapan mata salah satu etika dalam berkomunikasi. Etika dalam berkomunikasi ini, dalam video ini saya akan menjelaskan etika dengan keluarga, masyarakat sekitar, dan teman. Semua pasti memiliki cara dan aturan tersendiri dalam berkomunikasi. Dan kita melakukan komunikasi harus sesuai dengan etika tersebut. Dalam video ini juga saya akan menjelaskan tentang tujuan kontak mata, yaitu kontak mata secara umum, lalu kontak mata kepada keluarga, teman, dan juga masyarakat. Jangan lupa disimak ya. Makasih. Tujuan kita mengetahui lebih dalam tentang kontak mata itu untuk apa sih? Saya akan menjelaskan tentang tujuan tersebut. Kontak mata membuktikan bahwa Anda menganggap orang itu penting. Anda dapat menebak emosi seseorang dari tatapan matanya. Seperti senang, sedih, atau marah, Anda bisa melihat itu dari tatapan matanya. Semuanya bisa dibaca dari mata. Maka ketika Anda menghargai seseorang di tengah berbincang, ia pun akan merasakan yang sama kepada Anda. Makanya tatapan mata itu sangat perlu ketika kita berkomunikasi, karena dengan cara kita menatap mata seseorang, kita merasakan apa yang dia rasakan, dan begitu pun dia merasa kita sebagai pendengar yang baik dan juga menghargai apa yang telah dia ceritakan kepada kita. Tatapan mata berperan besar terutama dalam komunikasi nonverbal. Kontak mata berperan besar karena untuk membangun rasanya kepercayaan ketika berkomunikasi. Dengan menatap mata, kita bisa tahu lawan bicara kita dan kita akan merasa lebih nyaman dan terbuka saat berkomunikasi. Dari cara melihat, menatap, atau bahkan berkedip pun, sebenarnya kita sudah bisa mengirimkan suatu informasi dari belum adanya percakapan. Ketika kita melihat lawan bicara kita mengeluarkan simbol tersebut, kita mungkin sudah mengetahui apa yang akan ingin dia bicarakan kepada kita. Saat melihat seseorang yang disukai juga misalnya, maka frekuensi berkedip kita akan meningkat dan ukuran pupil kita akan membesar. Pastinya kalian yang jatuh cinta pernah merasakan seperti ini kan? Sementara itu, dari cara melihat seseorang bisa diketahui perasaan seperti cinta atau benci. Ketika kita jatuh cinta, mungkin cara melihat kita, mungkin mata kita akan seperti berbunga-bunga. Dan ketika kita benci kepada seorang, mata kita pun melakukan hal yang sama, dengan melihat orang tersebut dengan tatapan yang begitu tidak menyenangkan. Tapi selain itu, hal-hal seperti tidak mampu mempertahankan kontak mata bisa dilihat sebagai tanda seseorang berbohong. Jadi misalkan ketika kita berbicara dengan orang, kita menanyakan sesuatu kepada orang tersebut, tapi dia tidak berani menatap mata kita, mungkin dia sedang berbohong. Mungkin dia sedang menutupi sesuatu hal yang ingin dia tutupi. Dan tatapan mata sebenarnya bisa memberitahu banyak hal tentang seorang. Jadi kenapa tatapan mata penting dalam berkomunikasi? Karena memang tatapan mata membawa banyak hal informasi. Ketika orang tidak berbicara, kita bisa tahu lewat sekedar hanya tatapan mata. Jadinya kenapa tatapan mata itu berperan sangat penting dalam sebuah komunikasi. Selain itu, saya juga akan menjelaskan tentang pentingnya kontak mata dalam berkomunikasi. 1.
membangun rasa kepercayaan, itu sudah pasti. Yang ketika kita melakukan sebuah adanya komunikasi, ketika kita menatap lawan bicara kita, disitulah timbul rasa kepercayaan yang begitu besar terhadap kedua belah pihak, antara yang melakukan komunikasi dan orang yang menerima komunikasi tersebut. Kita akan merasa lebih nyaman ketika kita melihat mata orang, karena kita merasakan emosi apa yang dia rasakan, merasakan apa yang ingin dia ceritakan kepada kita. Sebelum dia berbicara pun kita sudah bisa merasakannya melewati tatapan mata. Yang kedua, mendapatkan respect dari seseorang. Karena ketika kita ingin dihargai oleh seseorang, kita juga harus menghargai mereka. Ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua daripada kita, ketika kita berbicara dengan orang yang memiliki jabatan penting, orang yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi, orang yang memiliki pengaruh penting dalam hidup kita, dan bahkan pun teman kita akan merasa lebih mendapat dihargai ketika kita juga melakukan komunikasi itu dengan cara yang benar, dengan etika yang baik, dengan cara salah satunya yaitu menatap matanya ketika kita sedang berkomunikasi. Itu sangat penting. Yang ketiga, menebak emosi seseorang dari tatapan matanya. Karena ketika kita, seperti yang tadi saya bilang, ketika kita menatap mata seseorang, kita tanpa perlu dia menjelaskan, terkadang kita sudah bisa melihat dari tatapan matanya. Sebelum kita mengasih video-video yang akan kita tayangkan selanjutnya, kita akan mengasih bagaimana sih tips-tips ketika kita melakukan kontak mata saat berkomunikasi dengan baik. Yang pertama, tipsnya adalah tatap mata lawan ketika berbicara, terutama ketika Anda sedang berbicara, karena saat itu Anda sedang menyampaikan informasi yang Anda punya secara langsung kepada lawan bicara Anda. Yang kedua, tidak membuat kontak mata dapat dianggap sombong. Kenapa? Karena ketika kita mengobrol dengan seseorang, tatapan mata kita kemana-mana, kita akan tahu dari itu. Ketika kita berbicara dan lawan berbicara kita melakukan hal tersebut, kita pasti akan tahu bahwa tips yang ketiga ada lihat di titik tengah di antara kedua mata lawan bicara, yaitu di bawah kening, tepat di antara kedua mata lawan bicara. Titik ini adalah titik di mana kekuatan intimidasi lawan bicara paling lemah. Anda seolah tetap terlihat seperti membuat kontak mata. Tips yang keempat, ketika Anda berbicara di depan orang banyak, tidak perlu melihat mata mereka, boleh di area lain sekitarnya. Seperti ketika kita menjadi sebuah pembicara di sebuah acara presentasi yang begitu besar, cara terbaik mengatasi grogi adalah melihat area bagian dahi atau bagian alis. Karena seperti itu kita akan mengurangi rasa grogi kita daripada kita melihat mata seseorang. Jadi kita akan seolah terlihat seperti membuat kontak mata, tetapi tidak dengan di matanya. Yang tips kelima adalah jika kita berbicara dengan kelompok atau kerumunan, jangan terlalu lama terpaku kepada seseorang dalam sebuah kerumunan. Anda akan anggap tertarik kepada orang tersebut. Kadang justru mereka menganggap ini sebagai risih dari dugaan Anda. Dan lebih baik ketika Anda menjelaskan berbicara kepada sebuah kelompok, mata Anda lebih baik sambil mengarah ke bagian kanan atau kiri dan menghadap ke sekeliling kerumunan kalian, tidak terpaku oleh satu orang. Dan yang keenam, jangan egois, buat lawan bicara Anda merasa nyaman.
Membuat kontak mata yang tepat itu tidak sekadar melibatkan bagaimana kita menatap orang lain secara intens, melainkan bagaimana kita tidak egois dan bisa membuat mereka merasa nyaman. Dan itu penting sekali untuk berkomunikasi, yaitu rasa nyaman dan tertarik untuk membahas sesuatu dengan kita. Maka Anda harus tahu porsinya. Yang ketujuh, jangan berlebihan juga. Kontak mata yang normal minimal itu nilainya 30% dari total waktu dan Anda berkomunikasi dengan lawan. Melebihi 60% biasanya mengindikasikan bahwa Anda memiliki ketertarikan kepada sang lawan bicara. Atau mungkin ini akan lebih merasa seperti Anda sedang lagi jatuh cinta ketika Anda melihat mereka lebih dari 60% dalam waktu bicara Anda. Yang ke-8, percaya diri saja. Semakin Anda punya rasa percaya diri yang tinggi, kontak mata akan semakin mudah. Ingat bahwa kontak mata tidak akan merusak mata Anda jika tidak perlu menghemat mata Anda dan tidak menjalin kontak mata. Yang ke-9, pertimbangkan kondisi lawan bicara Anda. Maksudnya, bagaimana karakteristik atau budaya mereka. Bedakan cara membuat kontak mata ketika berbicara dengan orang Asia dan ketika kita berbicara dengan orang Eropa. Pasti mereka memiliki perbedaan. Pada orang Eropa cenderung lebih menghargai perhatian, maka durasi kontak mata mereka lebih lama. Mereka lebih memilih sangat dihargain, terutama orang Eropa, ketika selama mereka berkomunikasi mereka menatap matanya. Bahkan mereka merasa itu seperti lebih hal yang sudah biasa. Tapi kalau misalkan di Asia, mungkin seperti yang tadi, kita hanya melihat beberapa persen dalam jangka waktu komunikasi kita. Tidak selamanya kita menatap lawan bicara kita. Itu penting sekali buat kalian yang berkomunikasi dengan orang lain dari luar negeri seperti negara di bagian Eropa. Itu penting sekali. Yang ke-10, jam terbang. Bahkan kebiasaan sekecil kontak mata pun perlu latihan. Praktikkan saja dengan orang di sekeliling Anda, seperti orang tua, saudara, atau sahabat Anda. Yang ke-11, perhatian tidak terbatas di kontak mata. Pada saat Anda menjalin komunikasi, cobalah untuk tidak sekedar menatap matanya saja. Berikanlah perhatian di dalamnya. Bagaimana caranya, Anda akan tahu ketika mencobanya. Sepertinya tips-tips saya sudah membuat Anda merasa lebih tahu gimana sih cara kontak mata dalam berkomunikasi yang baik. Jadi saya berharap kalian bisa mempraktekkan ini ketika Anda mengetahui lawan bicara Anda dan membuat komunikasi Anda lebih terasa nyaman yang pastinya. Dan kita akan lanjut ke video yang akan saya tampilkan kepada Anda tentang bagaimana sih beretika komunikasi terhadap keluarga, terhadap teman, dan terhadap masyarakat. Jadi jangan lupa ditonton ya. Dela, gue mau cerita. Cerita apa? Lu inget gak sih teman SMA gue? Yang mana? Itu yang gue mana, inget gak? Ingat. Mana, sumpah. Kenapa sih? Masa dia berulang lagi tau, Del. Kenapa? Masa kemarin nih, kita lagi ngumpul kan, terus dia kayak, lo ngerti gak sih, dia tuh nyebar-nyebar fitnah, nyebar-nyebar hal-hal yang gak bener. Kok gitu? Dia kenapa yang Gak tau, sumpah gue gak ngerti. Dan lo tau gue difitnah. Kok bisa? Gue gak ngerti kenapa gue difitnah. Nah terus tuh Dia gimana? dia tuh kayak apa ya, dia tuh nyebar-nyebar hoax itu. Dia bilang dia pernah ke luar negeri, pernah kemana, padahal enggak. Terus dia tuh kayak, gue sama geng gue, kan gue punya geng kan di sekolah dulu. Terus dia kayak ngomong, gila gue kalau main sama geng gue ini, lo tahu
dia bilang ke teman-temannya yang lain kalau dia kalau lagi main sama gue sama teman-teman gue yang lain gak boleh nggak apa sih, kayak dia tuh dilarang untuk sholat. Tapi lo nggak gitu kan, Win? Iya enggak lah, emang gue apa deh. Makanya kok dia bisa sih? Gila, gue gak ngerti kenapa pikiran dia tuh bisa sampai ke sana, padahal jelas-jelas ya maksud orang sholat kita larang, harusnya kan kita ngajak gitu, ayo sholat dulu yuk, maghrib dulu yuk. Enggak, gue sumpah gue gak ngerti banget sama pemikiran dia. Assalamualaikum. Lagi apa, Mbak? Mbak Ana, ayo masuk duduk dulu. Mbak Dila lagi suka bikin rekaman ya? Iya, aku lagi suka bikin rekaman tentang tumbuh-tumbuh hijau seperti ini. Terus pokoknya suka aja karena biar kegiatannya bisa menyenangkan. Kalau boleh tahu apa aja tanaman yang paling suka di sini? Paling kegiatan banyak. Ada bola, ada oh, berarti banyak ya yang suka ini banyak banget karena saya pribadi saya suka banget sama cara rambutnya bagaimana? Setiap cara itu pasti beda-beda sih. Ini tidak membutuhkan terlalu banyak air, bisa di tempat seperti aja dan memang ini perawatannya sangat baik. Jadi juga ada beberapa yang rumit seperti pohon yola yang harus memakan banyak air. Jadi pasti beda-beda tiap tahun. Dek, mau nanya deh, Saman tuh gimana sih gerakan-gerakannya kok kayaknya ribet banget sih? Sama tuh sebenarnya nggak ribet, emang kalau awalnya aja karena kita nggak tahu ya, jadi kelihatannya ribet. Tapi sebenarnya kalau udah dilatihin, diajarin juga bakalan gampang kok. Oh ya, kalau Saman itu berapa lama sih latihan biar bisa sampai sebagus itu, sekompak itu? Itu tergantung sama orangnya sih. Ada juga yang lebih dari 2 atau 3 bulan. Kalau misalkan aku sendiri itu sebulan, karena waktu itu emang harus ditentuin kalau sebulan itu harus sudah bisa, udah kompak juga sama satu baris gitu, karena emang mau lomba kan. Terus kalau kayak gitu sebenarnya Saman tuh susahnya apa? Susahnya di bagian mana? Susahnya di bagian, kalau menurut aku sendiri sih susahnya di bagian genjot sama pas bagian kalau tiba-tiba abangnya cepat atau apa, karena itu kan kita juga harus ngikutin temponya, tempo teman-teman sebelah kita, tempo abangnya juga, jadi itu sih susahnya. Oh, oke deh. Makasih. Sekian dari materi yang saya paparkan tentang kontak mata dalam berkomunikasi, etika berkomunikasi yang baik terhadap keluarga kita, terhadap teman kita, terhadap masyarakat sosial. Dan seperti yang tadi di video, kalian bisa menyimpulkan bahwa betapa pentingnya itu komunikasi dengan menggunakan kontak mata. Karena itu, saya harap kalian semua bisa mempraktekkan tips-tips yang saya sudah kasih kepada kalian semua, dan juga mempraktekannya yang pastinya. Karena ketika kita mempraktekkan tersebut, pasti deh kalian merasa berkomunikasi itu dengan semakin lancar dan semakin percaya diri dan berkomunikasi terhadap seseorang, dan pastinya membuat lawan bicara Anda semakin nyaman. Saya di akhir video ini saya ingin meminta maaf kepada kalian semua apabila dalam video ini terjadi gangguan seperti video yang tidak jernih, suara yang tidak jelas, ataupun perkataan saya yang terbelibet dan yang melakukan kesalahan kata. Saya meminta maaf. Dan terima kasih juga yang udah menonton video ini. Tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bu Zarina, kepada teman-teman Humas kelas A. Terima kasih. Dan semoga video ini dapat membantu kalian yang pastinya dalam berkomunikasi terhadap lawan bicara
dengan kontak mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.